Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas biologi C semester 7 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Mesifa Salsabila, Ainun Indarti Ningsih, Ropita Sari dan Siti Fatimah akan memaparkan hasil diskusi yang telah kami buat yaitu mengenai penilaian praktikum. Guna memenuhi tugas mata kuliah asesmen autentik dengan dosen pengampu yakni Ibu Dede Cahyati Syahrir. Materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu pengertian praktikum. Praktikum dalam arti sempit merupakan kegiatan pembelajaran terstruktur dan terjadwal sebagai pelengkap tatap muka teori yang dilakukan di laboratorium. Kegiatan ini dapat berupa pelaksanaan prosedur yang bersifat baku. Praktikum dapat dilakukan di laboratorium, lapangan, atau di dalam kelas dengan cara demonstrasi. Demonstrasi adalah cara menunjukkan bagaimana mengerjakan sesuatu. Hal ini termasuk bahan-bahan yang digunakan dalam hal pekerjaan yang sedang diajarkan, memperlihatkan apa yang dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya, serta menjelaskan setiap langkah pengerjaannya. Menurut Suprijanto, tahun 2008, halaman 145. Nah, pada umumnya, praktikum sains dilakukan dalam laboratorium pengajaran, yaitu laboratorium yang dirancang untuk praktikum bukan untuk penelitian. Namun, kalau praktikum itu melibatkan alat canggih atau rawan yang boleh dioperasikan hanya oleh orang yang terlatih yang digunakan untuk penelitian, maka praktikum dapat dilakukan di laboratorium penelitian. Menurut UNRI tahun 2010. Sedangkan menurut Jamarah tahun 2006 menyatakan bahwa dalam proses belajar mengajar dengan metode percobaan ini, siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, kemudian mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, keadaan, atau proses sesuatu. Dengan demikian, siswa dituntut untuk mengalami sendiri, mencari kebenaran, atau mencoba mencari suatu hukum atau dalil, dan menarik kesimpulan atas proses yang dialaminya itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode praktikum itu adalah suatu metode di mana proses mengajar guru memperkenankan siswa-siswanya menemukan sendiri informasi yang secara tradisional bisa diberitahukan atau diceramahkan saja. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu penilaian praktikum. Adapun subbab-subbab penilaian praktikum ini ada pengertian penilaian praktikum dan juga ada fungsi dan tujuan penilaian praktikum. Yang pertama yaitu ada pengertian penilaian praktikum. Menurut Hamzah dan Koni pada tahun 2011, penilaian itu sendiri merupakan istilah umum yang didefinisikan sebagai sebuah proses yang ditempuh untuk mendapatkan informasi yang digunakan dalam rangka membuat keputusan-keputusan mengenai para siswa, kurikulum, program-program, dan kebijakan pendidikan, metode, atau instrumen lainnya yang menyelenggarakan suatu aktivitas tertentu. Jadi, penilaian praktikum adalah salah satu teknik dari penilaian pembelajaran yang terdiri dari penilaian kinerja proses dan produk praktikum menurut Sapriyati 2005. Sedangkan menurut Susila Ningsih pada tahun 2014, penilaian praktikum merupakan salah satu penilaian proses yang hanya dapat dilakukan dengan pengamatan langsung pada saat pembelajaran untuk menilai psikomotorik siswa seperti aktivitas siswa pada saat pembelajaran, kemudian demonstrasi, mengoperasionalkan prosedur pada penggunaan media, dan presentasi oral, serta laporan tugas di kelas. Kemudian keterampilan proses lain atau KPS, keterampilan laboratorium, keterampilan generic science, dan keterampilan menggunakan alat-alat elektronik selama praktikum. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa penilaian praktikum adalah suatu pengumpulan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku yang diharapkan muncul dari suatu proses atau penilaian terhadap apa yang dilakukan peserta didik terhadap suatu tindakan praktikum. Kemudian subbab yang kedua yaitu mengenai fungsi dan tujuan penilaian praktikum. Menurut Arifin pada tahun 2012, fungsi penilaian praktikum sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi formatif, yaitu untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dengan mengadakan program remedial bagi peserta didik. Yang kedua ada fungsi sumatif,
yakni untuk menentukan nilai atau angka kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas, dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Yang ketiga ada fungsi diagnostik, yaitu untuk memahami latar belakang atau psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan belajar tersebut. Yang keempat ada fungsi penempatan, yaitu menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya dalam penentuan spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Fungsi dan tujuan yang sudah dijelaskan tadi tidak begitu berbeda dengan hal penilaian dalam kegiatan praktikum, yaitu untuk memperbaiki proses belajar mengajar dalam kegiatan praktikum, serta dapat mengetahui seberapa besar kemampuan siswa dalam kegiatan tersebut. Sehingga apabila didapati siswa yang kemampuannya masih rendah, guru atau pengajar dapat memperbaiki bagian tersebut. Terima kasih, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ainun Indartiningsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Indartiningsi akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pada kelebihan dan kekurangan penilaian praktikum. Adapun kelebihan dari praktikum ini adalah kelebihan penilaian praktikum adalah dapat kelebihan praktikum kali ini dapat menilai kompetensi berupa keterampilan dan juga dapat digunakan untuk mencocokkan kesesuaian antara pengetahuan mengenai teori dan keterampilan di dalam praktik sehingga informasi penilaian menjadi lengkap. Kemudian dalam pelaksanaan tidak ada peluang siswa untuk mencontek. Kemudian guru juga mengenal lebih dalam tentang karakteristik masing-masing siswa tersebut. Kemudian ada kekurangan dari penilaian praktikum ini, yaitu memakan waktu yang lama, kemudian memakan biaya yang besar, kemudian yang membosankan, harus dilakukan secara penuh dan lengkap. Keterampilannya dinilai melalui tes perbuatan, mungkin sekali belum disebanding mutunya dengan keterampilannya, dan dituntut oleh dunia kerja karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih cepat apa yang didapatkan. Kemudian ada langkah-langkah praktikum, ada 6 langkah-langkah praktikum. Yang pertama yaitu identifikasi semua langkah yang terpenting yang dilakukan atau yang akan mempengaruhi hasil output atau nilai yang terbaik. Kemudian yang kedua yaitu tulislah perilaku kemampuan-kemampuan spesifik yang penting dilakukan untuk menyesuaikan tugas dan menghasilkan hasil output yang terbaik. Kemudian yang ketiga yaitu rumuskan kriteria kemampuan yang akan diukur atau tidak terlalu banyak sehingga semua kriteria tersebut dapat diobservasi selama siswa melakukan tugas. Kemudian yang keempat, diidentifikasi dengan jelas kriteria kemampuan-kemampuan yang akan diukur atau kriteria produk yang dihasilkan harus dapat diamati. Kemudian yang kelima, urutkan kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang akan diamati. Kemudian yang keenam, kalau ada, periksa kembali dan bandingkan dengan kriteria-kriteria kemampuan yang sudah dibuat sebelumnya oleh orang lain di lapangan. Terima kasih, materi yang saya sampaikan. Akan dilanjutkan materi selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik penilaian praktikum. Teknik penilaian praktikum ini terbagi menjadi 7. Yang pertama ada teknik penilaian uji kerja. Teknik penilaian uji kerja ini merupakan proses penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu hal. Nah, penilaian uji kerja dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pengamatan atau observasi terhadap berbagai konteks untuk menentukan tingkat kecerdasan maupun kemampuan tertentu dari suatu kompetensi dasar. Nah, yang kedua ada teknik penilaian sikap aspek atau afektif.
Nah, penilaian ini sangat menentukan keberhasilan peserta didik untuk mencapai ketuntasan dalam pembelajaran. Nah, ranah afektif ini merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Nah, ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada berbagai tingkah laku peserta didik seperti perhatiannya yang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, kedisiplinan dalam belajar, memiliki motivasi yang tinggi untuk mengetahui lebih jauh tentang apa yang sedang dipelajarinya, dan penghargaan dan rasa hormat terhadap guru mata pelajaran yang bersangkutan. Yang kedua ada teknik penilaian tertulis. Nah, teknik penilaian tertulis ini merupakan penilaian yang dimana guru dalam mengajukan butir-butir pertanyaan atau soal dilakukan secara tertulis dan jawabannya diberikan oleh peserta didik juga merupakan secara tertulis pula. Sedangkan pelaksanaan tertulis ini dibedakan menjadi dua, yaitu proses penilaian uraian dan bentuk penilaian objektif. Yang keempat ada teknik penilaian proyek. Nah, teknik penilaian proyek ini merupakan suatu kegiatan penilaian tugas yang mencakup beberapa kompetensi yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Nah, tugas tersebut dapat berupa investigasi terhadap suatu proses atau kejadian yang dimulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan data, serta penyajian data. Selanjutnya yang kelima ada teknik penilaian produk. Nah, teknik penilaian produk ini merupakan kegiatan penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Nah, penilaian ini meliputi kemampuan peserta didik terhadap proses pembuatan suatu produk, misalnya produk teknologi, makanan, karya seni, atau sejenisnya. Yang keenam ada teknik penilaian portofolio. Nah, teknik penilaian portofolio ini sangat cocok untuk mengetahui perkembangan aspek psikomotor peserta didik dengan cara menilai kumpulan karya atau tugas yang mereka kerjakan. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu ada teknik penilaian diri. Nah, penilaian diri atau evaluasi diri merupakan teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri yang berkaitan dengan status dan tingkat kecerdasan ketercapaian kompetensi yang sedang dipelajarinya dari suatu mata pelajaran tertentu. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada menentukan standar kompetensi dasar dan pencapaian indikator yang akan dinilai. Yang kedua, menentukan kriteria atau acuan yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu merencanakan dan merumuskan format penilaian. Yang keempat, meminta peserta didik melakukan evaluasi diri. Yang kelima, guru menganalisis hasil penilaian secara acak. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu hasil analisis daripada hasil evaluasi dari peserta didik disampaikan kepada peserta didik.